Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Halo, perkenalkan, saya Ina Agustina, merupakan peserta Latsar Angkatan 168 dengan nomor urut 40. Saya merupakan peserta Latsar yang bekerja di wilayah Kota Magelang sebagai guru agama Islam di SMP Negeri 2 Magelang. Saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS. SMP Negeri 2 Magelang yang terletak di tengah kota Magelang, tepatnya di Jalan Piar Tendean nomor 8, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu sekolah unggulan yang sangat diminati dan dibanggakan oleh masyarakat Magelang dan sekitarnya. Letaknya sangat strategis dan mudah untuk dijangkau dari berbagai penjuru, baik siswa dari kota maupun dari luar kota. Dewasa ini, minat masyarakat terkait pendidikan yang berbasis keagamaan bagi anak-anaknya semakin meningkat. Terbukti dengan semakin banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis Islam. Sebagai sekolah negeri, SMP Negeri 2 Magelang memandang kenyataan tersebut sebagai sebuah tantangan untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Keragaman minat dan bakat anak menjadi salah satu peluang untuk dikembangkan. Salah satunya yaitu menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi sebagai sekolah religius, berprestasi dan berwawasan global, saya akan melaksanakan program unggulan SMP Negeri 2 Magelang yaitu kelas khusus tahfidz. Kegiatan yang pertama yaitu pembuatan proposal kelas khusus tahfidz. Kegiatan ini diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor saya, yaitu Ibu Juliani SPD. Saya melaksanakan kegiatan konsultasi dengan bersikap sopan santun dan bermusyawarah serta mufakat sehingga tercipta rancangan kegiatan yang inovatif. Selanjutnya, saya menyusun proposal kelas khusus tahfidz. Saya mendapat saran dan masukan dari mentor. Saya menerima dengan baik saran dari mentor dan berusaha menjaga kepercayaan yang telah diberikan mentor kepada saya dalam penyusunan proposal ini. Kemudian saya mencetak proposal kelas khusus tahfidz dan bertanggung jawab dalam menggunakan printer dan kertas milik kantor. Selanjutnya, saya meminta pengesahan kepada kepala sekolah, yaitu Bapak Budi Wahyono SPD. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dalam proposal yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi teknis pelaksanaan kelas khusus tahfidz kepada peserta didik. Saya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat. Saya menyampaikan materi konsultasi dengan sopan dan santun, serta bermusyawarah. Dalam proses penyusunan PowerPoint kelas khusus tahfidz, saya mendapat saran dan masukan serta ide dari rekan sejawat. Saya menerima dengan baik saran dan ide dari rekan sejawat. Kemudian saya membuat PPT tentang kelas khusus tahfidz. Dari saran dan ide dari rekan sejawat, saya menyusun PPT yang efektif dan efisien agar mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian, saya melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kelas khusus tahfidz kepada peserta didik. Saya melaksanakan sosialisasi kegiatan kelas khusus tahfidz kepada peserta didik dengan jujur dan juga penuh integritas.
Saya mengedepankan keterbukaan dalam menyampaikan teknis pelaksanaan kelas khusus tahfidz kepada peserta didik supaya kelak terlaksana dengan jelas. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan buku mutobaah atau amalan harian. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Saya menyampaikan materi dengan sopan dan santun dan bermusyawarah tentang rancangan buku mutobaah serta mufakat menghasilkan rancangan buku mutobaah. Dari rancangan buku mutobaah yang telah diperoleh, saya membuat desain buku mutobaah amalan harian. Saya menyusun buku mutobaah dengan profesional dan menghasilkan buku yang inovatif dan mudah dipahami. Setelah selesai disusun, saya mencetak buku mutobaah atau amalan harian dengan wujud nyata. Saya bekerja sama dengan percetakan untuk mewujudkan buku mutobaah yang akuntabel. Setelah buku mutobaah tercetak, kemudian saya membagikan buku tersebut kepada peserta didik untuk dilaksanakan dan dievaluasi. Saya membagi buku mutobaah secara cepat dan bekerja keras memberikan sarana prasarana kepada peserta didik untuk mendukung kegiatan berjalan secara maksimal. Setelah buku mutobaah diterima, peserta didik bisa melaksanakannya dan kemudian saya mengevaluasi buku mutobaah dengan konsistensi. Kegiatan yang keempat yaitu pendampingan peserta didik hafalan Al-Quran. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi dengan rekan sejawat mengenai prosedur pendampingan. Saya mengedepankan keterbukaan, keterpaduan, dan profesional dalam melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Saya bermusyawarah tentang prosedur pendampingan hafalan Al-Quran peserta didik serta mufakat. Selanjutnya, saya melakukan survei kemampuan hafalan Al-Quran peserta didik melalui media Google Form secara transparan. Kemudian, memetakan kemampuan hafalan Al-Quran peserta didik dengan jujur. Dari hasil yang diperoleh, saya menghargai perbedaan kemampuan hafalan Al-Quran peserta didik. Pada tahap inilah terbentuk kelompok tahfidz beserta pembimbing kelompok tahfidz. Kemudian, saya melakukan pendampingan setoran hafalan Al-Quran peserta didik bersama rekan sejawat dengan penuh integritas dan konsistensi. Saya juga melakukan pendampingan kepada peserta didik sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya melakukan pendampingan dengan sepenuh hati dan juga pelayanan secara maksimal agar peserta didik merasa nyaman. Setelah peserta didik menyetorkan hafalannya kepada pembimbing, kemudian menuliskannya ke dalam buku mutobaah untuk dijadikan bahan evaluasi. Kegiatan ini diakhiri dengan sholat duhur berjamaah di masjid. Kegiatan yang kelima yaitu pembuatan reward bagi peserta didik. Diawali dengan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat tentang konsep reward bagi peserta didik. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyampaikan materi konsultasi dengan sopan dan santun. Saya bermusyawarah tentang reward bagi peserta didik serta mufakat. Saya menyusun konsep reward bagi peserta didik dengan adil. Saya mengedepankan keterbukaan dan non-diskriminatif dalam menyusun reward bagi peserta didik agar terciptanya reward yang jelas dan humanis. Tahap yang terakhir yaitu menerapkan reward bagi peserta didik. Saya membagikan reward bagi peserta didik dengan jelas. Saya mewujudkan reward bagi peserta didik dengan penuh integritas dan konsistensi. Berikut adalah testimoni dari mentor dan peserta didik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Juliani, mentor dari Ibu Ina Agustina. Saya memberikan apresiasi kepada Ibu Ina yang telah melaksanakan program kegiatan kelas tahfidz yang semula kegiatan ini belum bisa dilaksanakan. Namun dengan program yang dilaksanakan oleh Ibu Ina, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan anak-anak dapat melaksanakannya, dan mereka merasa bahagia karena program ini dapat meningkatkan kemampuan mereka, terutama pada kemampuan tahfidz mereka. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dan tetap berlanjut meskipun program latsar yang dilaksanakan Ibu Ina ini telah berakhir. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky dari kelas 7E. Jujur, saya merasa bangga dengan kegiatan tahfidz karena saya dapat mengembangkan potensi saya, dan saya juga bisa menambah hafalan saya serta menambah kecintaan saya terhadap Al-Quran. Terima kasih. Saya Najwa dari kelas 7E. Saya senang mengikuti kelas khusus tahfidz. Selain menambah potensi menghafal saya, senang terbiasa menghafal, saya lebih mudah mengingat pelajaran di kelas. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Program kegiatan yang saya kerjakan berjalan lancar. Peserta didik dapat mengembangkan potensi menghafalnya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.